Selamat datang di channel Raja Peristiwa. Simak dan tonton peristiwa-peristiwa di belahan dunia yang wajib kamu ketahui. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng demi kelangsungan channel ini. 1. Proses Nuremberg yang mengadili 24 penjahat perang Nazi dimulai. Proses Nuremberg atau persidangan Nuremberg adalah suatu rangkaian persidangan kasus-kasus yang berkaitan dengan para anggota-anggota utama dari kelompok pemimpin politik, militer dan ekonomi dari Nazi Jerman. Rangkaian persidangan ini dilakukan di kota Nuremberg, Jerman, dari tahun 1945 sampai 1946, di gedung pengadilan Nuremberg. Persidangan pertama dan yang paling terkenal dari rangkaian sidang-sidang yang dilakukan adalah sidang para penjahat perang utama sebelum pengadilan militer internasional, yang mengadili 24 orang paling penting Nazi Jerman yang tertangkap. Persidangan tersebut berlangsung dari tanggal 20 November tahun 1945 sampai tanggal 1 Oktober tahun 1946. 2. Sanana Gusmao ditangkap oleh tentara Indonesia setelah bergerilya di Timor Timur. Karala Sanana Gusmao GCL lahir di Lalea, Manatuto, Timor Portugis tanggal 20 Juni tahun 1946. Dia adalah Perdana Menteri Timor Leste dua periode yakni tahun 2007 sampai tahun 2012 dan tahun 2012 sampai tahun 2015. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Presiden Timor Leste periode tahun 2002 sampai tahun 2007. Nenek moyang Sanana Gusmao berasal dari kelompok etnis Timor yaitu Galoli, Makasai dan Midiki. Gusmao berulang kali menekankan bahwa tidak seperti banyak pemimpin gerakan kemerdekaan, ia bukan berasal dari Portugis atau orang Timor yang mulia. Keluarganya adalah petani sederhana, namun orang tuanya Katolik. Antonia Henrique Gusmao dan Manuel Gusmao menerima pelatihan di sekolah-sekolah Katolik dan merupakan katekis. Ayahnya meninggal karena penyakit saat umur 83 tahun di Dili pada tanggal 24 Desember tahun 1999. Dari kakek pihak ibunya Sanana memiliki nama depan Karala Alexandre Henriques. Sanana berasal dari kata tengah nama depan Alexandre dan terinspirasi oleh lagu Get Ajup oleh grup The Silhouettes pada tahun 1950-an. Sanana adalah anak tertua kedua dari 7 bersaudara dan memiliki 1 saudara lelaki dan 5 saudara perempuan. Adik lelaki Manuel Higino Gusmao adalah Presiden Partido Esperanza da Patria 2017 yang resmi terdaftar di pemerintahan Timor Timur. Dalam pernikahan pertamanya ia menikah dengan Emilia Baptista. Dari pernikahan ini Sanana memiliki 2 anak, putranya Eugenio dan putrinya Zenilda. Zenilda menikah dengan perwira tinggi polisi Pedro Bello. Dalam pernikahan keduanya, Gusmao menikah dengan Kirsty Swart tahun 2000 dan memiliki 3 putra di antaranya Alexandre, Kai Olok dan Daniel. Pada 2015, Sanana dan Kirsty mengumumkan bahwa mereka ingin bercerai. Pada Maret tahun 2006, 691 prajurit Timor Leste dipecat atas tuduhan melakukan desersi. Hal ini menimbulkan gejolak politik yang hebat, sehingga Gusmao mengambil alih kendali pemerintahan. Karismanya sebagai pemimpin perjuangan rakyat Timor Leste cukup berhasil menenangkan para pemberontak. Meskipun sebelumnya Gusmao terpaksa harus mengundang pasukan-pasukan asing dari Australia, Selandia Baru dan Malaysia untuk membantunya meredam para pasukan pemberontak.
Perdana Menteri Maria Alkatiri dituding banyak berperan dalam pemecatan para prajurit Timor Leste. Karena itu, pada Juni tahun 2006 Gusmao mendesak agar Alkatiri mengundurkan diri. Setelah sebelumnya bersikeras tidak akan mundur, Alkatiri akhirnya menyerah dan mengumumkan pada tanggal 26 Juni tahun 2006 bahwa ia mengundurkan diri dari jabatannya. Sehari sebelumnya Jose Ramos Horta menyatakan tidak mau ambil bagian dalam kabinet Alkatiri, serta melepaskan kedudukannya sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan. Selain Ramos Horta, 7 anggota kabinet lainnya di bawah Alkatiri pun menyatakan siap mundur. Presiden Amerika Serikat George Bush melangsungkan kunjungan kenegaraan ke Istana Bogor pada tanggal 20 November tahun 2006. Pesawat yang ditumpangi Presiden Amerika George Bush mendarat mulus di Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ia melanjutkan penerbangannya menuju Bogor menggunakan helikopter kepresidenan. Pengamanan super ketat membuat kota hujan itu nampak bagaikan zona perang, karena banyaknya petugas keamanan yang bersiaga. Berbagai demonstrasi mewarnai kunjungan orang nomor 1 negeri Paman Sam itu. Gelegar petir dan guyuran hujan menyambut kedatangan Presiden Amerika George Bush di Istana Bogor. Bersama Ibu Negara, Laura Bush, Menteri Luar Negeri Amerika Condoleezza Rice dan Duta Besar Amerika Serikat Lynn B. Pasco, Bush menumpang helikopter dari Halim menuju Bogor. Beberapa agenda yang dibicarakan Bush dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono malam ini diantaranya mengenai penanaman modal, perdagangan, pendidikan, kesehatan, sistem peringatan dini tsunami dan teknologi informasi. Menteri Koordinator Hukum Politik dan Keamanan Widodo AS menyatakan, prosedur pengamanan kedatangan Bush didasarkan pada hasil analisa intelijen tentang adanya ancaman-ancaman tertentu. Namun Menko Polhukam meminta agar masyarakat untuk tidak panik atas pengamanan ketat oleh kekuatan gabungan TNI Polri. Widodo AS mengingatkan agar para pendemo tidak melakukan aksi anarkis saat berunjuk rasa. Di luar pertemuan, berlangsung berbagai aksi demonstrasi menentang kehadiran orang nomor 1 di Amerika itu. Di bawah guyuran hujan, pengunjuk rasa merangsek berusaha menembus Ring 2. Sementara itu Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar menilai aksi terorisme oleh kelompok Nordin M. Top masih menjadi ancaman kunjungan Presiden Amerika Serikat ini. Namun Bin berjanji untuk meningkatkan kewaspadaan. Kedatangan Bush ke Indonesia menurut berbagai kalangan menunjukkan posisi Indonesia penting di dunia internasional. Bush ingin menjadikan Indonesia mitra strategis dalam pemberantasan terorisme, sumber pasokan energi dan pengembangan demokratisasi. 4. Lahirnya Tri Risma Harini. Wali Kota Surabaya Dr. Insinyur Tri Risma Harini, terkadang ditulis Tri Risma Harini, atau yang akrab disapa Risma, lahir di Kediri, Jawa Timur, tanggal 20 November tahun 1961. Dia seorang wali kota Surabaya yang menjabat sejak tanggal 17 Februari tahun 2016. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai wali kota Surabaya pada tanggal 28 September tahun 2010 hingga tanggal 28 September tahun 2015. Risma adalah wanita pertama yang terpilih sebagai wali kota Surabaya sepanjang sejarah. Risma juga tercatat sebagai wanita pertama yang dipilih langsung menjadi wali kota melalui pemilihan kepala daerah sepanjang sejarah demokrasi Indonesia di era reformasi.
dan merupakan kepala daerah perempuan pertama di Indonesia yang berulang kali masuk dalam daftar pemimpin terbaik dunia. Melalui pemilihan langsung, Risma menggantikan Bambang Wihartono yang kemudian menjabat sebagai wakilnya. Pasangan Risma Bambang diusung oleh PDIP dan memenangi Pilkada Surabaya 2010 dengan perolehan suara mencapai 358.187 suara atau 38,53% dari jumlah suara keseluruhan. Pasangan ini dilantik pada tanggal 28 September tahun 2010 oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam sidang paripurna DPRD Kota Surabaya. Namun di tengah masa jabatan, Bambang Wihartono mengundurkan diri pada tanggal 14 Juni tahun 2013 karena maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur pada Pilkada Jawa Timur 2013. Pasca pengunduran diri Bambang, Risma didampingi oleh Wisnu Saktibuwana, putra politisi senior PDIP Insinyur Sucipto, yang terpilih secara aklamasi sebagai Wakil Wali Kota Surabaya dalam sidang paripurna DPRD Kota Surabaya pada tanggal 8 November tahun 2013 dan resmi dilantik pada tanggal 24 Januari tahun 2014. Pada Pilkada serentak 2015 pasangan Risma Wisnu diusung oleh PDIP dan terpilih kembali dengan meraih kemenangan mutlak yakni sebesar 893.087 suara atau 86,34% dari jumlah suara keseluruhan. Tri Risma Harini dan Wisnu Saktibuwana dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya untuk masa bakti tahun 2016 sampai tahun 2021. Bersamaan dengan pelantikan 16 Bupati dan Wali Kota hasil Pilkada serentak 2015 di Jawa Timur. Sebelum menjadi wali kota, Risma menjabat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya dan Kepala Badan Perencanaan Kota Surabaya (Bapeko) hingga tahun 2010. Risma meniti karir sebagai seorang pegawai negeri sipil (PNS) Kota Surabaya sejak dekade 1990-an. Pada tanggal 14 September tahun 2018 dalam Kongres Olek Aspak 2018 Asosiasi Pemerintah Kota dan Daerah se-Asia Pasifik di Surabaya, Tri Risma Harini terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Olek Aspak untuk masa bakti tahun 2018 sampai tahun 2020 menggantikan Gubernur Provinsi Jeju Korea Selatan, Won Hye-ryong. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video-video lainnya.